terbakar. Sebuah bengkel di Jalan Kusuma Wijaya di Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Kamis siang. Warga yang melihat peristiwa tersebut berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kerasnya hembusan angin dan cuaca panas serta banyaknya cairan yang mudah terbakar di bengkel membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Akibatnya 10 unit kendaraan bermotor dan sebuah mobil pick-up yang tengah diservis terbakar. Api baru dapat dipadamkan dengan bantuan warga setelah 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api bermula dari sebuah tabung gas yang digunakan oleh pemilik bengkel untuk alat tambal ban. Namun saat melakukan penambalan ban, selang gas bocor dan langsung menyambar api dan mengakibatkan kebakaran. Itu melakukan pembakaran terhadap plat untuk menempel ban motor. Jadi dia menggunakan gas bukan secara manual, yang digunakan media kompor gas yang mana selang dari tabung ke gas. Kasus ini telah ditangani unit reskrim Polsek Kabangka, Kabupaten Muna. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febidiono, iNews melaporkan. 8 hektar hutan dan lahan di kawasan wisata Pohon Pinus Malino, Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Majalengka, Jawa Barat dan terjadi di saat bersamaan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sekitar kawasan wisata Pohon Pinus, Malino, Goa, Sulawesi Selatan. Luasnya lahan kering serta hembusan angin kencang membuat kebakaran terus meluas. Akibatnya warga sekitar kawasan wisata Malino pun panik karena kebakaran sudah mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan dan lahan juga membuat sejumlah titik di kawasan wisata Malino dikepung asap tebal yang menutupi jalan hingga membuat jarak pandang di Jalan Poros Malino berkurang. 8 hektar hutan dan lahan yang terbakar membuat damkar menurunkan 1 mobil untuk mengatasi kebakaran hutan. Dan hari ini baru lanjut lagi tempat lain yang terbakar. Kita sudah secara bersama-sama dengan beberapa aparat lainnya untuk melakukan tindakan pemadaman. Sementara itu sejumlah area hutan di beberapa pegunungan dan lahan di wilayah Majalengka, Jawa Barat terbakar hebat pada waktu bersamaan. Dalam sehari terjadi 3 sampai 7 kebakaran di lokasi yang berbeda dan ditangani dengan pemadaman secara manual. Untuk saat ini juga ada sekitar 4 lokasi pada siang hari ini mengalami kebakaran. Alhamdulillah kami BPBD, tim gabungan, unsur Polres, unsur Kodim 02 Majalengka, relawan serta masyarakat desa bahu-membahu bekerja keras terus memadamkan api yang terjadi kebakaran lahan. BPBD Majalengka mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah di saat cuaca kekeringan disertai tiupan angin kencang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi tolak eksekusi lahan. Ratusan masyarakat desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar blokade Jalan Trans Sulawesi. Selain memblokade ruas jalan massa, juga mengusir pihak pengadilan yang hendak bernegosiasi pada warga hingga berakhir ricuh. Eksekusi lahan Pengadilan Negeri Polewali Mandar mendapat perlawanan ratusan warga di Desa Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suasana nampak mencekam saat warga memblokade jalan sambil membakar ban bekas. Warga bahkan menggunakan batu besar yang ditaruh di jalan untuk menghadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan yang hendak masuk ke lokasi eksekusi. Suasana ricuh saat pihak pengadilan yang hendak membacakan putusan eksekusi dan melakukan dialog dengan warga di dalam rumah. Warga emosi dan mengusir paksa tim jurusita pengadilan negeri yang dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap. Ratusan warga yang memblokade jalan beralasan untuk mempertahankan tanah adat yang berdiri beberapa bangunan rumah milik warga dan ditempati sejak puluhan tahun lalu. Aparat terpaksa mengevakuasi tim Pengadilan Negeri Polewali Mandar untuk menjauh dari lokasi eksekusi.
Untuk menghindari adanya jatuh korban jiwa, pihak pengadilan negeri dan ratusan aparat kepolisian memilih mundur dan eksekusi terpaksa ditunda. Pembacaan penetapan eksekusi, tapi karena keamanan tadi kita lihat sudah kondisi tidak bisa, jadi ditunda sementara. Biasanya Pak ditunda itu? Ditunda sementara. Diagendakan ulang berarti ya Pak? Ya, diagendakan ulang ya, seperti itu. Akibat sengketa lahan ini, arus lalu lintas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi lumpuh lebih dari 5 jam lamanya. Polisi terpaksa mengalihkan sejumlah kendaraan ke jalan alternatif lainnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. KPK sore tadi menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan diduga terkait penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK memang sedang menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian. Lembaga anti korupsi tersebut mengungkapkan ada 3 klaster kasus di institusi itu. Sejak 14 Juni 2023, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan mengenai kasus di lingkungan Kementan. Mereka merupakan aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun KPK belum membeberkan konstruksi kasus tersebut lantaran masih dalam proses penyelidikan. KPK juga telah memanggil Syahrul Yassin Limpo pada 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Bahkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut menyatakan siap untuk bersikap kooperatif dan hadir kapanpun jika diperlukan KPK. KPK mengklaim sudah mengantongi keterangan dari sejumlah pihak mengenai dugaan korupsi ini. Bahkan lembaga anti rasuah tersebut sudah melakukan penyelidikan sejak Januari 2023. Proses penyelidikan dugaan korupsi Kementan turut mendapat sorotan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan anggaran di tiap kementerian sangat besar dan harus ketat dalam pengawasan dan pengelolaan. Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka terkait kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola di Indonesia. Para tersangka diancam dengan pidana selama-lamanya 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka terkait kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola di Liga 2 Indonesia. Tersangka-tersangka tersebut terdiri dari oknum wasit dan kurir pengantar uang. Polisi menemukan fakta terjadi modus operandi pihak oknum klub yang menyuap hingga 100 juta rupiah kepada oknum wasit untuk memenangkan klub tertentu. Ditemukan fakta modus operandi yang dilakukan oleh pihak klub adalah melobi atau meminta bantuan kepada perangkat wasit untuk memenangkan pertandingan salah satu klub dengan memberikan iming-iming hadiah berupa uang. Pihak klub memberikan uang sebesar 100 juta kepada para wasit di hotel tempat para wasit menginap dengan maksud agar klub X menang dalam pertandingan melawan klub Y. Telah memperoleh bukti yang cukup, maka ditetapkan 6 orang tersangka. Ya, ditetapkan 6 orang tersangka, yaitu K selaku LO wasit dan A selaku kurir pengantar uang. Para tersangka diancam dengan pidana selama-lamanya 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Perang terhadap mafia pengaturan skor terus dilakukan. Selain Satgas Anti Mafia Bola Polri, PSSI juga membentuk Satgas Anti Mafia Bola Independen. Ketua Umum PSSI menyampaikan pembentukan tim Satgas ini sebagai bentuk keinginan PSSI menjadi federasi yang bersih. Yang namanya tentu isu-isu yang terekam di masyarakat, yaitu ada 2 yang kita tahu. Salah satunya mengenai pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia ini sudah terlalu lama terekam ada pengaturan skor. Yang kedua juga kita menginginkan tadi adanya good corporate governance. Satgas Independen bentukan PSSI pun sudah melakukan pergerakannya dengan terus memantau isu dugaan pengaturan skor di kompetisi nasional. Dari Jakarta, Anggita Maura,
Dandi Bernadi, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana polisi membongkar penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 165 kg di Aceh Barat, Aceh. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 terduga pelaku yang berprofesi sebagai nelayan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 165 kg di sebuah rumah di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Para pelaku langsung digiring petugas ke sebuah mobil jenis angkutan umum bersama barang bukti sabu yang telah dikemas polisi ke dalam boks plastik berwarna putih. Saat pelaku digiring, keluarga pelaku menangis tak kuasa menahan kesedihan. Dan istri pelaku mengaku selama ini suaminya tidak pernah menggunakan sabu ataupun terlibat dalam kasus tersebut. Masih nikah sama dia, saya nggak pernah tahu kalau dia tuh ada ini, cuma memang nggak ada, itu nggak ada. Dia nggak pernah bawa pulang apa-apa, dia juga bilang sama saya, kalau dia nggak pernah pakai apa-apa, dia nggak pernah. Dia sempat tadi pagi ditelepon, cuma untuk tanya barang kayu, karena kan dia buat bot kerja sama orang tuh, cuma masalah kayu tuh aja. Kalau masalah tim nggak ada. Kasus narkoba. Ada berapa banyak tadi laporan polisi kepada Pak Kecil? Laporan tadi 165 paket. Belum diketahui pasti asal barang haram tersebut. Namun terbongkarnya penyelundupan sabu seberat 165 kg dari hasil pengembangan kasus yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan tersebut, namun barang bukti bersama 2 tersangka telah dibawa ke Jakarta. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.